Kita lanjut lihat penjelasannya balance ya. of forces. Kita High lihat, up in the free apa namanya, keseimbangan atmosphere, gaya-gayanya. frictional force is small and therefore negligible. The pressure gradient force balances with the Coriolis force. Oke, pertama adalah bahwa akibat ada perbedaan tekanan, maka seperti yang kita tahu bahwa akan terjadi pergerakan dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Oke, tekanan ini nanti akan diseimbangkan oleh Coriolis force. Apa penyebab Coriolis force ini? Gaya Coriolis adalah tadi perputaran si tangki itu sendiri, oke? The wind direction is along the isobars. Nah, kita lihat bahwa nanti kalau misalnya kita tambahkan gaya di arahnya, dia akan sama, gaya anginnya tuh sama biasanya di arah tekanan yang sama di isobar itu. However, when we Jadi get nanti down kalau to the kita lihat, admin layers of the atmosphere, friction becomes more and more important. The drag jadi slows down. keseimbangan gayanya ketika nanti kita melihat di apa namanya, kalau di permukaannya ya, tapi ketika kita makin ke bawah di bawah permukaan lautnya, maka nanti ternyata efek friction akibat dari viskositas si fluida itu jadi lebih ngaruh. Jadi nanti keseimbangannya berubah. Jadi seperti ini nih, ada perbedaan gaya akibat perbedaan tekanan yang diimbangi oleh gaya Coriolis. Terus gaya itu juga nanti akan dipengaruhi oleh gaya akibat dari hembusan angin. Nanti ada pengaruh sama friksi yang menghambat itu. Downwind Dan speed. ini tiap Proportional to a layer speed. beda, proporsional, dan Proportional to a itu speed. sama So Coriolis force becomes kecepatannya. smaller as it slows down. As a result, the pressure gradient force wins. The flow will slightly bend towards the low pressure region. As frictional force keeps increasing down the atmosphere, the flow bends more and more. That's why the flow at lower layers and sets at upper layers make an angle with each other. Oke, kita Keeps ulang ya. increasing, the pressure Oke. gradient force wins. Kita ulang. Smaller as it slows is proportional. Oke, kita Coriolis lihat bahwa gaya gesek itu proporsional sama kecepatan. Makin cepat dia, maka makin besar kekuatan si gaya geseknya. force of the air mass is proportional to its speed. Jadi, So Coriolis force becomes sementara si Coriolis force karena dia tergantung sama rotasi bumi, kalau dia makin pelan rotasinya, maka dia makin kecil. Jangan bayangkan bahwa Coriolis force itu bahwa kalau di dunia nyata rotasi buminya makin lambat, enggak, tapi perlambatan ini akibat perbedaan posisi. Oke? Gitu. becomes smaller as it slows down. Tuh, makin kecil, friksinya makin besar. Sehingga nanti si arusnya di bawah As a permukaan result, itu ternyata the pressure gradient berbelok. force wins. Karena The flow was ternyata yang paling gede nanti kalau di atas itu ya semuanya saling mengimbangkan, makin ke bawah yang makin berpengaruh adalah pressure gradient force. slightly bend towards Sementara wind directionnya makin kecil, the low makanya pressure dia region. berbelok. As frictional, that's why the flow at lower layers and sets at upper layers make an angle with each other. Oke. Apa sih kesimpulannya dari interaksi tadi dari gaya Coriolis, gaya friction, terus gaya perbedaan tekanan, pressure gradientnya, sama akibat tembusan anginnya. Kita kembali ke sini. Ternyata, kalau kita lihat, profil dua dimensinya, seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya, bahwa kalau dia ternyata arus permukaan sama arus yang di bawah dasar itu beda. Dia profilnya kayak gini nih. Dia nggak sama. Dia membentuk sebuah kurva. Jadi paling cepatnya yaudah yang paling di atas, arus permukaan paling cepat. Kenapa? Karena dia sama dengan kecepatan angin yang berhembusnya. Tapi makin bawah karena pengaruh gesekan,
makin lama makin mengecil sampai dia nggak ada arus sama sekali di dasar laut. Oke, ini kalau kita lihat dari samping. Tapi kalau kita lihat secara 3D, ternyata ada perbedaan lagi bahwa nanti dia si arusnya itu nggak cuma berubah kecepatan, tapi juga berubah arah, bahkan berbeda dengan arah embusan anginnya. Ini yang disebut nanti Ekman spiral, sehingga nanti yang disebutnya nanti ini kalau perbedaan ini disebutnya adalah Ekman layer. Ini yang menemukan tadi Pak Ekman ya. Nah, kita lihat bahwa ketika dia hembusannya arahnya X1 nih, X1, perhatikan X1, maka nanti si angin itu ketika makin ke bawah, makin ke dalam, berubah. Bahkan nanti bisa dibilang ketika makin ke bawah itu bisa dibilang udah berbeda, mungkin arahnya sekitar ada arahnya lah, nggak tahu berapa arahnya. Ada arahnya yang berbeda dengan wind direction-nya. Dan ini yang disebutnya perbedaan arah dan perbedaan kecepatan, sehingga bahkan tiap layer itu punya kecepatan dan arah tertentu, itu yang disebut dengan Ekman spiral. Nah, kalau nanti di dunia realnya adalah kalau kita biasanya mengukur arus, makanya kita harus mengukurnya di beberapa kedalaman. Kenapa? Karena tiap kedalaman itu beda arah dan beda kecepatan. Nanti kita milih tergantung nanti alat pengukurannya. Nanti jadi satu kedalaman itu biasanya direpresentasikan dirata-ratakan oleh satu kecepatan dan satu arah. Gitu. Oke, saya stop dulu. Ntar kita lanjut ke